Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahie di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa pastinya di channel aku ini selalu terus update ya, walaupun sebulan sekali karena memang aku punya kesibukan. Dan yang pastinya pembahasan topik di video ini juga nggak kalah jauh ya, cerita-cerita atau memang yang menyangkut dunia-dunia spiritual Nusantara. Nah, aku tetap bersama suami aku, pastinya Master Ong Tarot, yang akan membahas atau menjelaskan tentang apa yang akan dibahas di video ini. Ya udah apa aja. Oke. Jadi kita mau bahas apa, Pi? Ya masih topik-topik yang hangat baru-baru inilah. Oh, yang masih yang anget-anget gitu ya, yang belum like gitu. tuh. Oh, iya. Tadi ketahuan yang belum like tuh, sama belum subscribe tuh. Gimana Yang tuh? belum like, subscribe ya. Semoga jempolnya goyang terus. Iya, yang belum like sama subscribe terasa nih energinya nih, Oh, nggak iya. sinkron. Ya pokoknya buat kamu yang lagi nonton, buat kalian yang melihat video ini, terima kasih ya. Terus support channel aku Serem Midnight. Udah, kita langsung masuk aja ke topiknya. Oke, jadi Papi mau bahas apa? Kayaknya udah beda banget penampilan hari ini pakai. Iya, Pakai kombinasi itu. Nusantara, Oh, Barat. ini ada mata. Ini mataku, ini Jadi mataku. yang itu ya. I see you. I see you. Ya, kita masih bahas tentang yang lagi masih anget-anget ya. Apa itu yang hangat-hangat? Iya, masih kaitan sama Gunung Kawi lah. Oh, Mitos-mitos kirain di yang Gunung hangat-hangat Kawi. itu combro gitu, Oh. lontong. Hmm. Yang masih kaitan sama Gunung Kawi lah, Iya. gitu. Ya. Jadi mau memperjelas lagi atau bagaimana? Iya, kan di Gunung Kawi banyak mitos nih. Jadi kita bahas salah satu mitos yang sangat terkenal, yaitu tentang pohon Dewan Daru. Oh, iya. Tapi sebelumnya nih ya, belakangan kalau kita lihat di banyak channel YouTube pembahasan tentang Gunung Kawi, makin banyak narasumber yang kayaknya nggak masuk di akal ceritanya. Aku sih kalau nonton yang itu Oke. langsung kalau udah menuju ke aneh nih, udah. Iya, maksudnya mengada-ngada ya, mengada-ngada kayak tidak sesuai dengan fakta lah istilahnya gitu ya. Nggak sesuai sama yang pernah kita Karena sana kita, gitu. saya sendiri udah 2 kali gitu kan. Ya, kemarin Mami juga sudah sekali gitu kan. Kita Nanti tinggal. mau lagi. Iya, nah. Jadi apa yang diceritain narasumber beberapa channel YouTube itu, loh kok aneh banget gitu loh, macam-macam aja aneh-aneh gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kita tahu gitu ya, apa yang kita alami di sana juga, dan mungkin dari teman-teman saya juga gitu ya, teman-teman spiritual yang lain. Ini kok ceritanya ngada-ngada nih gitu loh, aneh-aneh gitu. Iya. Jadi kadang-kadang ya mungkin ya nggak tahu ya, mungkin karena sekarang Gunung Kawi lagi ngetren, terus banyak yang ngarang-ngarang cerita, banyak yang bikin bombastis atau ya istilahnya ceritanya yang kayak wah atau gimana-gimana gitu. Padahal nggak begitu-begitu amat gitu ya. Orang mah ya kalau mau Kan? ceritain Gitu. yang Oke, jadi ya banyak cerita yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta apa yang ada di Gunung Kawi gitu iya, ya. orang mah Ya. kalau emang ini ya, Pi, kalau emang benar gitu mau menceritakan seolah-olah Gunung Kawi dar-der-dor gitu, sebutin ini tepatnya memang masih satu Gunung Kawi tapi di sebelah sonoan gitu. Di yang mana di hutan gitu ya atau kan? di mana. Jangan seolah-olah ya Gunung Kawi. Ini kan, jadi gimana aneh jadinya? gitu. Jadi kalau kita yang udah tahu kan begitu dengar cerita itu, Kayak mah kelihatan banget settingnya, gitu, kelihatan banget bohongnya gitu loh, kelihatannya sok kayak gimana gitu ya. Padahal ya, karena saya juga sendiri punya teman-teman yang sering ke sana gitu kan ya. Iya. Lah nggak ada seheboh kayak gitu-gitu amat gitu loh. Lo ini kok ini banget gitu. Jadi kadang-kadang jadi lucu sendiri gitu ya, kayak apa istilahnya ketahuan banget gitu ya. Kalau bagi orang yang mungkin nggak tahu ya mungkin itu kayak seru gitu, padahal nggak begitu gitu. Iya, apalagi pas Suro kemarin nggak ada apa-apa tuh, di situ nggak ada Yang kayak jelasnya kan gini. memang Gunung Kawi itu adalah pusat budaya Nusantara, pusat
ke Pesarian seorang tokoh ulama yang terkenal gitu ya, yang sakti gitu, dan juga bahkan ini Gunung Kawi adalah tempat di mana bagi orang-orang Tionghoa itu adalah tempat-tempat yang sangat disakralkan gitu ya. Karena memang ada sejarahnya gitu ya. Padahal kalau orang mau cari sejarahnya tinggal buka aja Wikipedia, Google, cari kan. Iya. Itu semua ada keterangannya gitu di situ, Iya. jelas banget. Tapi kalau lihat dari cerita-cerita di channel-channel, loh kok ini ceritanya apa ini kayak gini gitu kan, nggak sesuai dengan fakta sejarah. Dan ya istilahnya akhirnya membuat orang tuh lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Image-nya jadi nggak bagus. Padahal banyak positifnya di sana, wisatanya Iya. enak dan sebagainya gitu ya kan, yang seperti kita cerita di video-video sebelumnya ya. Ini video ketiga nih kita bahas tentang Gunung Kawi ini. Iya. Ya. Nah, jadi balik ke topik lagi, Oke. Papi tadi mau menjelaskan tentang pohon dewandaru. Jadi Itu ah, aku pernah dengar loh, Pi, katanya orang ada yang sampai rela duduk berjam-jam biar kejatuhan pohon itu. Itu maksudnya kejatuhan pohon batang-batang. pohon itu, wah, benjol dong. Iya, makanya aku sempat mikir kejatuhan pohon batang-batang apa cuma daunnya doang gitu loh. Jadi di Gunung Kawi itu selain apa istilah, ada satu tempat yang cukup disaklarkan yaitu pohon dewandaru ya. Pohon dewandaru ini dia juga berbuah, ada buahnya kecil kayak kecil lah gitu ya. Nah, daunnya juga kecil-kecil. Pohonnya dibilang gede banget enggak, ya kan? Ya nggak tahu gede-gede banget lah gitu. Nah, memang mitosnya katanya setelah orang berdoa di istilahnya di Pesarian maupun di Padepokan, Gunung Kawi misalnya ya, atau mungkin udah di Keraton sebagainya. Dulu itu tahun 80-an masih banyak kayaknya orang-orang melakukan itu. Kayak sekarang kayaknya saya udah 2 kali ke sana nggak kelihatan orang-orang ada yang di situ gitu. Nggak tahu kalau malam hari ya. Tapi intinya mitosnya adalah bahwa pohon dewandaru ini kan jadi banyak orang yang ngalap berkah. Jadi mereka itu meditasi di bawah pohon itu, atau tiduran di bawah pohon itu gitu ya. Kan situ ada pelataran gitu ya, Iya, tiduran iya, situ. Nah, konon katanya kalau misalnya kita meditasi di situ, terus kemudian daunnya itu jatuh di atas kepala kita atau di telapak tangan kita, berarti apa yang hajat kita inginkan itu terkabul gitu loh, akan terkabul gitu. Itu konon katanya kalau kena Konon. kepala sama telapak tangan. Ya. Kan jatuhnya kayak ya di Pokoknya di badan kita lah istilahnya gitu ya, bukan sengaja dipetik gitu ya, jadi jatuh sendiri gitu. kan nggak boleh itu. Nggak ya, boleh baik. ada CCTV-nya kan. Sekarang udah ada CCTV ya, dulu nggak. Iya, makanya pokoknya situ ketat banget. Ya, Nggak jadi boleh sembrono. pohonnya atau rantingnya lah istilah, atau bunganya atau buahnya ya kan gitu. Pagernya sih. Oh, pagarnya, oh pagarnya itu mah buat orang tertentu yang hilang pagarnya. Ya sekarang memang dipagerin ya, zaman dulu tuh nggak dipagerin gitu. Jadi mitosnya begitu. Jadi pokoknya orang kalau setelah berdoa, setelah itu kan doa hajatnya segala macam. Nah, mereka biasa mungkin duduk di bawah pohon itu, biasanya tidak hanya 1 hari, bisa 2 hari, 3 hari, pokoknya sampai kejatuhan lah istilahnya tuh kalau orang Kayak katanya. mungkin memang orang itu bener-bener gitu ya punya hajat yang ingin dijabah gitu. Ya, jadi supaya ya mungkin kalau secara psikologisnya menurut saya sih ya, itu memang istilahnya kalau orang misalnya secara psikologisnya ketika misalnya kita percaya mitos itu, terus tahu-tahu itu jatuh gitu ya bunganya atau daunnya di tangan kita, pasti kita itu merasa, kok ini pasti jadi nih. Ya kan, aku pasti keluar nih dari masalah ini. Ya kan, karena kepercayaan diri yang menaik kan otomatis ya istilahnya itu segala sesuatu kan mengikuti pikirannya kita ya, energinya gitu. Jadi otomatis ya orang itu akan merasa kayaknya wah ini sepulang dari Gunung Kawi saya pasti berhasil. Jadi semangatnya mungkin jadi tinggi. Kerjanya mungkin jadi lebih semangat gitu sehingga akhirnya bisa berhasil gitu. Nah, itu salah satu mitosnya. Nah, waktu kita pergi kan juga Mami kan ada yang di samping, tahu ya, yang di samping sebelum masuk ke Pesarian itu kan ada pohon dewandaru. Nah, di situ biasanya di situ. Nah, memang sih kalau kita siang hari sih yang ngerasain gimana ya ada apa di situ gitu ya. Tapi kalau secara energi positifnya memang pohon dewandaru itu salah satu pohon yang memang katanya energi positifnya sangat tinggi gitu. Jadi kalaupun orang misalnya meditasi di bawah pohon itu ya pasti akan mendapatkan energi positif gitu ya.
Nah, cuma kan memang banyak juga ada oknum-oknum zaman dulu ya. Sekarang sih Gunung Kawi udah tertib banget ya, karena Gunung Kawi itu sudah berbentuk yayasan. Iya. Jadi maksudnya yang di Pesarian ya, Pesarian itu udah dimiliki yayasan. Jadi mereka tuh lebih teratur, ada sistem manajemennya, ada informasinya, ada ya mungkin satpamnya juga bahkan ada gitu kan. Iya, betul. Itu udah lebih teratur dibanding keraton. Kalau keraton belum ada yayasannya dan mereka itu tanahnya masih milik perhutani. Waktu itu si kuncinya ngomongnya Si begitu. bapak yang di atas ya. Jadi memang kalau soal kerapian administrasi memang di Pesarian itu jauh lebih rapi gitu ya. Jadi mitosnya itu. Nah ini kan waktu pertama kali saya kesana saya bawa tuh daunnya. Itu pas pulang dari Pesarian. Enggak, ini di Gunung Kawi Iya, di Pesarian. Iya. Ini daunnya nih. Daun Dewan Daru tuh. Udah kering. Ya udah kering lah, ini udah berapa tahun. Oh iya ya. Ya kan? Tuh guys. Tadinya hijau. Tuh. Ya, hijau jadi coklat. Jadi Tinggal coklat. Tuh. Jadi daunnya kecil-kecil begini pohon Dewan Darunya. Nanti mungkin kita selipkan di video ya. Nah. Tuh. Ini walang dimakan ulet ya? Mungkin juga. Dari mana uletnya? Tuh. Kan dari Ini bukan kejatuhan ke saya ya, karena saya nggak betapa di situ. Jadi cuma master ya istilahnya doa di situ sebentar, pasang dupa, terus di situ kebetulan ada daun yang jatuh, kita ambil sebagai kenang-kenangan aja gitu loh. Nah. ya mungkin Ya biar ada buktinya juga kan ya, bahwa di situ gitu. aku pernah di sini gitu. Tuh. Terus mungkin kita mau ini juga ya. Ada gimana menurut Mami ini tentang pohon Dewan Daru? Iya, waktu pas pertama ke sana itu ya kan ngelihat ini pohon apaan dipagerin, terus ada tulisan CCTV gitu, diawasi CCTV. Ya. Sempat nengok, oh itu CCTV-nya. Oh, nggak tahu itu Dewan Daru. Dewan apa Dewa Daru sih? Dewan. Dewan. Ya ada N-nya. Oh, ya. Itu kalau kataku malah kayak pohon jeruk ya. Iya, mirip-mirip sih, mirip-mirip Kayak daunnya, pohon mirip-mirip. jeruk yang kecil-kecil itu apa jeruk nipis apa apa ya? Mirip-mirip, daunnya juga mirip-mirip kecil-kecil gitu kayak pohon. Kayak ada aroma wanginya nggak sih? Enggak sih, aroma sih enggak. Aku ngerasa kayak ada wangi-wangi Karena dulu kalau nggak dipagerin, orang tuh sering nyomot. diambil. Maksudnya kadang rantingnya dipatahin gitu, mungkin bawa pulang Cangkok gitu. buat ini kali ya, buat maksudnya. Sebenarnya bisa beli, daerah sana ada yang Itu jual. ada yang deket penginapan yang kemarin kita lewatin tuh, anak buah-buahnya yang kecil itu kan. Ada yang jual, Anakannya itu. anakannya pohon Dewan Daru tuh ada yang jual. Jadi tapi kan dulu orang tuh ya mungkin dianggapnya pohon keramat, jadi mau dipetik lah, mau diapalah, makanya kalau sekarang kan dipagerin tuh, biar nggak bisa nyentuh sama sekali. Kalau kita ngambil daun yang jatuh di bawah nggak ada masalah, pasti nggak ada yang marahin gitu ya, karena dia jatuh sendiri. Kalau kita sengaja manjat, nyomot-nyomotin itu kan nggak bener gitu ya, ngerusak pohon juga gitu. Ya. Kalau itu ngerasa ada apa nggak di situ, gimana? Aku waktu pas di sana itu bener-bener ngerasain energi ya, memang karena di satu tempat itu aja, di satu tempat tersebut itu energinya kenceng, terus positif. Di pohon itu? Enggak, jadi di pesariannya. Pesarian itu kayak udah satu lingkup gitu loh. Iya. Aku ngerasa kayak ada pagar gede yang bener-bener itu nggak tahu seluas apa pagarnya, dan itu bener-bener ngelindungin tempat itu banget. Nggak bisa sembarangan. Kalaupun ada orang yang kepengen ke sana, ya mungkin kalau niatnya aneh-aneh atau apa, ya bisa ke sana, tapi kita nggak tahu endingnya kayak gimana, kayak gitu atau apa. Jadi sebenarnya kita kalau ziarah ke Pesarian, ke makam Eyang Jugo dan Imam Sujono ya, itu banyak orang juga melakukan ritual lain lagi. Misalnya kita bisa memang minum air sebelah itu ya, doa. Terus habis itu ada juga orang ritual ngelilingin bangunan itu. Oh, kayak tawaf gitu ya? Iya, ngelilingin. Jadi kan dari itu kan dari belakangnya kan kosong begini ya. Jadi kita bisa ngelilingin bangunan Pesarian itu. Ya, tergantung orang ya. Biasanya sih yang 7 kali, 9 kali atau 11 kali gitu ya. Nah, itu katanya juga untuk memperkuat niatnya gitu, biar doanya bisa
cepat terwujud gitu. Nah, salah satunya sebenarnya ya pohon Dewan Daru ini sebagai bagian dari efek psikologis ya. Walaupun memang mungkin ya karena memang ada energi positifnya di situ, sehingga kalau orang meditasi di situ bisa mendapatkan energi positifnya. Ya secara psikologisnya juga mereka menjadi lebih yakin. Itu salah satunya gitu. Bener-bener narik energi positif banget gitu ke kitanya, walaupun kasarnya mungkin memang rezeki itu udah diatur sama Yang Maha Kuasa ya, sama Allah. Dengan kita meyakini, oh aku ketimpahan daun ini nih gitu loh, kejatuhan daun ini, pasti siapa sih yang nggak seneng? Yang penting pulang gitu. Jangan percaya sama pohonnya. Iya. Ya kan, tetap percaya sama Tuhan gitu ya. Itu hanyalah sarana. Kayak syarat ya. Iya, sarana. Ya, kayak kamu udah kejatuhan ini, berarti dari diri kitanya harus lebih giat gimana caranya supaya dapat hasil yang memuaskan gitu. Terus juga ini sih sekilas memang mitosnya ya paling itu aja gitu ya, terserah yang percaya atau enggak gitu ya. Tapi sekarang sih kalau aku lihat sendiri juga nggak terlalu banyak orang sekarang ke sana sih, ke pohon itu untuk itu. Mungkin tahun-tahun 80-an masih banyak banget, ya kan. Ya bisa jadi juga malam-malam mungkin ya. Iya, cuman kemarin siang-siang kata si Burka doang itu. Nah, ada satu lagi mungkin kita sekalian juga ya mungkin tambahan di video ini. Apa tuh? Iya, kan belakangan ini juga ada yang beredar tuh di TikTok atau di mana yang kayak price list tumpengan. Oh iya. Potong kambing, potong ayam gitu ya. Nah, yang jelas bahwa kalau orang ke Gunung Kawi, tiba-tiba misalnya, memang di sana banyak oknum ya. Jadi kalau orang yang nggak biasa ke sana, itu pasti nanti dikejar sama makelar-makelar dukun. Makelar? Kayak sales? Iya, sales lah, selama kelar dukun. Ya, mereka ngejar nanti mau apa gitu-gitu ya. Nah. Oh iya, yang kayak kemarin kita itu yang diikutin sama. Nah, iya. Orang naik motor ikutin. Iya, jadi selalu dia nyari klien lah istilahnya. Itu oknum dari oknum dukun. Ya namanya gunung di sekitar sana juga banyak dukun, ya kan? Betul. Nah, banyak dukun, terus kemudian ya mereka nyari nasabah lah istilahnya gitu ya. Cari nasabah, cari klien ya. Iya kan? Nawarin gitu kan. Oh kamu mau lagi ini ya, mau apa istilahnya, mau kaya ya segala macam. Ini ntar kita ada ritualnya gini. Terus tiba-tiba disuruh beli kambing, beli apa, itu jangan mau dibodohin ya. Kenapa? Ya orang sukses saja belum kok suruh beli kambing, beli tumpengan gitu ya. Jadi kamu nanti ngutang dulu deh. Jadi kalaupun ada price listnya itu di warung-warung di sana, ada price listnya itu sediain buat tumpengan, buat apa. Ya sebenarnya itu price list untuk orang-orang yang ingin berbagi ya, yang syukuran. Ya, buat bisa kayak nyantunan gitu. Ya, syukuran lah istilahnya. Mungkin ke sana doa, setelah selesai doa, ternyata berhasil misalnya ya. Segala macam, ya tentu saja atas izin Tuhan ya, karena kan kita percaya kan segala sesuatu itu atas izin Tuhan. Kalau nggak ada izin Tuhan ya nggak terjadi juga gitu ya. Jadi jangan gampang orang bilang pesugihan-pesugihan itu nggak gampang ya. Kalau makhluk halus itu juga lihat orang, nih orangnya ganteng atau enggak sih gitu. Makanya lihat orang juga gitu, nggak semua orang. Nilai gini, ini kaya apa miskin nih? Iya. Nggak mau tahu. Ya, intinya nggak segampang itulah mau pesugihan atau apa juga. Nah, intinya kalau orang ke pesarian atau keraton itu nggak bawa apa-apa, nggak usah harus bawa beli kambing lah, tumpengan enggak gitu ya. Kalau itu semua hanyalah misalnya ucap syukur gitu ya. Jadi kalau misalnya orang setelah dari Gunung Kawi ternyata usahanya makin maju berkat doa di sana, akhirnya ingin bersyukur gitu ya, ingin membagikan apa istilahnya ya rasa nikmat ke orang-orang di sana dengan beli tumpengan, selamatan. Ya orang makan-makan juga gitu loh, kayak kita makan-makan. Kita ini loh kayak contoh nih, aku minta papi doain ya biar rezeki aku lancar, ternyata lancar, akhirnya apa? Bahasa kasarnya, aku mau Jumat berkah dong Pi. Iya kan? Gitu. Aku kasih duit ke papi, udah beli deh. Nasi kotak. Terus bagi-bagi, iya sama. Jadi di warung-warung di sana mereka berinisiatif menyediakan itu supaya orang nggak capek-capek, ya kan? Misalnya, saya mau selamatan
kapan nih gitu kan, terus dengan hubungin di sana mereka sediain tumpengan segala macam, tinggal bayar, nggak mungkin tinggal kita bawa dari tinggal rumah. bagi-bagi gitu kan ya. Kalaupun misalnya orang tuh mau bawa sendiri mungkin ya nggak ada masalah, nggak ada yang ngelarang juga gitu Iya, kan. nggak ada, cuma kering di Ah. jalan. Ya pokoknya inti gitulah. Itu teman-teman, jadi berpikir Ah. positif aja, jangan yang Mm-mm. apa-apa serem, Mm-mm. apa-apa horor. Ya memang Iya. horor kalau malam mah gitu. Ya pokoknya mitos apapun itu juga, kalau menurut saya itu adalah bagian dari psikologi untuk seseorang gitu ya. Jadi kalau kamu percaya ya pasti, kalau kamu nggak percaya ya jangan lakuin gitu ya. Gitu. Yang penting percaya gitu ya, apapun itu juga. Jadi salah satu mitos yang cukup terkenal adalah pohon Dewan Daru di Gunung Kawi. Itu aja sih. Video kali ini nggak usah panjang-panjang. Iya, jadi jatuhnya kita lagi ngerumpi. Ngerumpi. Gitu. Ya sekalian nanggapin beberapa youtuber yang aneh-aneh lah istilahnya gitu ya, apa kontennya kayaknya nggak nyambung gitu ya. Iya, jadi kita hanya sedikit aja untuk meluruskan dari beberapa mungkin, ya kita nggak tahu video kita lewat nggak ke kalian gitu kan. Syukur-syukur lewat, enggak ya udah gitu. Jadi ya hanya untuk memberitahukan, meluruskan bahwa Gunung Kawi itu nggak seaneh, terus nggak seserem itu, dan nggak yang kayaknya konotasinya tuh negatif banget gitu di mata-mata mereka. Ya karena konten-konten juga banyak yang ngangkatnya kayak gitu kan. Padahal ya kalau secara sejarahnya kayaknya Papi lebih tahu banget deh asal usulnya tuh kayak gimana gitu. Ya gitulah. Ya udah gitu. Ya gitu deh. Jadi kalau buat yang nanti kalau mau ke Gunung Kawi, jangan lupa berkunjung ke pohon Dewan Daru. Kali aja ketipu ranting. Pagar. Tapi pagarnya udah digembok, dirantai itu. Iya, jangan macem-macem gitu. Iya, udah cukup kali ya. Cukup. Pendek-pendek aja. Ya pendek-pendek aja, nggak usah heboh-heboh banget. Yang penting kita tetap yang namanya mengungkapkan secara fakta ya. Jadi apa namanya, di sana itu kita tegaskan lagi nggak ada yang aneh-aneh ya. Nggak ada yang gimana. Nggak kecuali mereka memang pas ke Gunung Kawi kemudian menjadi nasabahnya para dukun di sana. Ya kalau itu ya lain ceritanya lah ya. Itu mungkin di episode lainnya ya. Iya. Pokoknya kalau kalian ke Gunung Kawi nggak dibawa ke area keraton sama ke area pesarean, dibawanya ke tempat yang lain, ya udah itu fix kamu yang aneh-aneh gitu. Kayak gitu. Ya udah deh, kayaknya video kita kali ini cukup sampai sini aja ya. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Sampai ketemu di next video.